Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam program Pagi Menyapa, senantiasa di channel multimedia DKJ Purworejo. Semoga hari ini, pagi ini, kita semua selalu ada dalam lindungan kasih Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali hari ini, kita akan bersama belajar dari Amsal. Amsal ini ditulis dengan maksud bahwa kita akan diberi nasihat ataupun didikan yang membuat kita belajar hidup bijaksana dan lebih baik. Tentunya kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengenal Kristus, kehidupan kita hari lepas hari biarlah senantiasa diperbaharui, dilatih untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal pada pasal yang ke-27 ayat 23 sampai 27. Amsal 27 ayat 23 sampai 27 yang demikian. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Demikian firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kadangkala dalam hidup kita tidak mampu untuk melihat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan yang sesungguhnya ini terus mengalir dalam kehidupan kita? Ayat 23 bacaan kita tadi. Kenali baik-baik keadaan kambing dombamu. Seringkali kita tidak bisa melihat apa yang ada pada diri kita. Apa yang sudah ada di dalam kehidupan keluarga kita. Ucapan syukur yang muncul dalam diri kita dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kadangkala ini ada kendala untuk kita bisa mengucap syukur. Padahal sesungguhnya kita memiliki banyak hal yang bisa membuat kita melimpah dengan syukur kita. Karena apa? Kadang-kadang kita hanya memperhatikan apa yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah punya rumah, tapi melihatnya rumahnya terlalu kecil. Melihat punya orang lain, loh, rumahnya lebih besar, halamannya luas, kamarnya banyak. Itu kan rumah kita kok kecil. Apa yang ada pada kita, apa yang sudah kita punya itu tertutup karena kita melihat milik orang lain, sehingga ucapan syukur itu tidak muncul dalam kehidupan kita. Kemudian misalnya nih, kita sudah punya anak. Dulu tidak punya anak, mengharap punya anak. Setelah punya anak, lalu repot ini dengan anak-anak yang tiap hari butuh ini, butuh itu, lalu harus pengeluaran banyak sekali. Kembali, rasa syukur itu tidak keluar dari diri kita, hanya kemudian yang ada hanya mengeluh. Karena kita melihat dari sisi orang lain. Enak itu, dia tidak punya anak, jadi kebutuhannya sehari-hari
tercukupkan karena pengeluarannya tidak terlalu banyak untuk mengurusi keperluan anak yang tiap hari bertambah. Bapak Ibu Saudara, terlalu fokus melihat apa yang orang lain punya membuat kita tidak bisa bersyukur. Jadi mari ayat 23 mengatakan, kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu. Mudah syukur dengan apa yang ada. Tidak punya motor, punyanya roda 2, sepeda ontel. Disyukuri. Karena banyak orang yang sesungguhnya mendambakan pingin punya sepeda. Kemana-mana jalan kaki, mengharapkan pingin punya sepeda. Diberi sepeda, pingin apa? Pingin sepeda motor. Diberi sepeda motor, pingin apa? Pingin mobil. Diberi mobil, pingin apa? Pingin yang lebih lagi. Karena apa? Karena dia tidak melihat apa yang ada pada dirinya saat itu. Melihat orang lain. Melihat dari sisi kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kenalilah baik-baik kambing dombamu, apa yang ada padamu. Syukurilah. Maka kita bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin melihat kelebihan orang lain ada baiknya untuk membuat kita lebih bersemangat menggapai sesuatu yang mungkin bisa lebih baik dari keadaan sekarang. Tetapi itu bukan menjadi tolak ukur untuk kita menuntut Tuhan untuk kita diberi seperti orang lain punya. Mari belajar untuk mensyukuri dengan apa yang ada pada kita saat ini. Kemudian ayat 25, 26, saya baca ulang. Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Bapak Ibu Saudara, melihat anugerah Tuhan, tentunya kita harus merespon dengan kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan kita. Artinya kita harus bekerja untuk merespon apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mengusahakan setiap celah kesempatan untuk menjadi kehidupan kita lebih baik. Gembala membawa ternak ke padang pada waktu musim panas. Kemudian mereka mengumpulkan rumput pada musim dingin untuk diberikan kepada domba-dombanya. Nah, perkara nanti rumput ini ketika sudah dikumpulkan, sudah dipangkas oleh para gembala ini, kemudian yang di padang ini habis rumput, nanti akan muncul, akan tumbuh kembali, itu urusannya Tuhan. Tuhan yang memelihara padang rumput. Apakah nanti stok sumber makanan bagi domba ini akan terus mengalir, itu adalah wewenang Tuhan. Tapi gembala mengupayakan bagaimana dia akan mencari bagi domba-dombanya ini. Artinya gembala bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Demikian pula kita. Kita pun harus bekerja, beraktivitas untuk memperoleh sesuatu yang baik demi kelangsungan hidup kita. Tuhan memiliki cara sendiri untuk menolong dan memelihara hidup kita. Tapi kita sebagai manusia juga harus melakukan pekerjaan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup kita. Mengupayakan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin saya bukan pekerja kantoran, saya bukan pekerja yang ini tiap bulan mendapat gaji. Tapi bagaimana kita mengupayakan sebuah usaha untuk kelangsungan hidup kita? Bisa memasak, bisa membuat makanan untuk ini dijual ke warung-warung, atau mungkin membuka jualan online yang orang lain bisa pesan tanpa kita harus membuka warung. Atau mungkin kita berusaha mencari celah-celah apa yang kita bisa, apa yang kita mampu kita lakukan supaya kita memperoleh sesuatu untuk kelangsungan hidup kita. Dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan pemelihara hidup kita. Matematika Tuhan kadang-kadang tidak sama dengan matematika kita.
Matematika Tuhan tidak ada rumusnya. Kalau orang bilang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak di luar logika kita, yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami secara logika, ya memang seperti itu. Tuhan kita memang Tuhan yang tidak bisa dipahami secara akal pikiran manusia, secara logika matematika tidak bisa. Tuhan itu sungguh aneh. Penghasilan 4 ditambah 1 ketemunya 5. Tetapi kadang-kadang penghasilan 4 ditambah 1 bisa menjadi 6, bisa menjadi 7, dan ada sisa, kadang-kadang seperti itu. Dan ini di luar logika manusia. Bersyukurlah kita yang punya Tuhan yang luar biasa ini. Bekerja, tapi terus bekerja mengupayakan sesuatu untuk kelangsungan hidup kita. Kemudian pada ayat 27 di sana dikatakan demikian. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Bapak Ibu Saudara, ketika apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan ini mendatangkan hasil, kita perlu mempertanggungjawabkan hasil yang kita peroleh ini kepada Tuhan. Loh, kok kita perlu bertanggung jawab? Karena Tuhan yang memberi, maka Tuhan menuntut sebuah tanggung jawab apa yang akan kita lakukan ketika apa yang kita usahakan ini mendatangkan hasil. Nah, bentuk pertanggungjawaban kita pada Tuhan terhadap hasil yang telah kita peroleh adalah yang pertama, untuk kebutuhan yang pertama. Kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Di sana dikatakan pada ayat 27 tadi, cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu. Pertama, tentu untuk keluarga kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban yang diharapkan dari Tuhan adalah untuk menunjang masa depan. Untuk penghidupan di masa depan, ayat 26. Dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Hasil usaha kita diharapkan, di sini ladang ya, ladang itu menggambarkan sesuatu jaminan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Berguna untuk masa yang akan datang. Jadi selain kebutuhan keluarga saat ini, bagaimana usaha ini juga atau hasil dari usaha ini kita pergunakan untuk kebutuhan kita yang akan datang, untuk anak cucu kita. Kehidupan kita setelah tua, bagaimana kita mengelola hasil yang ada kita dapatkan saat ini. Jadi jangan sampai pada masa muda ini kita mendapatkan hasil 10, kita habiskan semua. Nanti aku akan dapat lagi, gitu ya. Tapi bagaimana 10 ini kita kelola? Berapa untuk saat ini keluarga kita, berapa untuk cadangan kita di masa tua. Tapi yang penting adalah yang terakhir juga, untuk pertanggungjawaban yang Tuhan berikan ini ya, yang terakhir, untuk membantu kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Ayat 27 bagian akhir mengatakan, untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Artinya apa? Bahwa pertanggungjawaban ini juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Pelayan-pelayanmu perempuan. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga perlu kita bagi dengan berkat yang kita punya, dengan hasil usaha yang kita punya. Mereka yang membutuhkan, kita berikan berkat itu bagi mereka. Jadi penggunaan hasil harus membawa manfaat tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga, tetapi bagaimana itu juga harus bermanfaat untuk orang lain. Tentu mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi hasil yang kita terima tidak langsung kita gunakan untuk diri sendiri, foya-foya diri kita sendiri, tapi bagaimana kita juga harus bermanfaat bagi orang lain.
Bapak, Ibu, Saudara, jika kita dalam perjalanan hidup terus melakukan hal-hal baik, maka kita akan terus mampu melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan akhir dari segala sesuatu adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Maka mari sekali lagi mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Jangan fokus melihat kelebihan dari orang lain atau fokus melihat dari tetangga kanan kiri, tapi mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Terus berkarya, terus berusaha, terus melakukan aktivitas, bekerja, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan jadilah berkat bagi sekelilingmu. Semoga hari ini kita boleh diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk boleh mengucap syukur dalam segala keadaan kita, mensyukuri apa yang ada pada kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati, selamat menjadi berkat, dan melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang senantiasa memberikan anugerah dalam kehidupan kita, kehidupan kami. Kami mengucap syukur dengan berkat-berkat itu, kiranya kami boleh mampu menyalurkan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami, untuk orang-orang di sekeliling kami. Terus berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami siap menjadi berkat sepanjang hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.